pagi anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, Nak ya. Nah, hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang kemarin. Pembelajaran kita kemarin kan itu menggambar fungsi kuadrat. Jadi Bapak berpikir, kan kalau kita belajarnya melalui daring itu menggambarnya agak sifatnya agak susah ya. Kenapa? Bapak menggambarkannya itu nggak menggunakan buku kotak-kotak kan gitu. Sedangkan anak-anak kan lebih gampang menggambarkannya dengan buku kotak-kotak kecil. Nah, karena itu Bapak berpikir gimana caranya Bapak mencari formula atau rumus ya. Jadi kalian dengan melihat nilai A, nilai B, nilai C saja, kalian sudah tahu sebenarnya grafiknya itu bentuknya bagaimana. Apakah bentuknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian kamu akan tahu di mana letak si grafik ini. Apakah dia memotong sumbu X atau dia memotong sumbu X yang negatif, memotong sumbu X yang positif, atau dia memotong di tengah-tengah atau di titik 0,0. Nah, terus dia melihat lagi apakah dia memotong di sumbu Y positif atau memotong sumbu Y negatif atau di titik 0,0 lagi. Nah, itu semua tergantung dari nilai A, nilai B, nilai C-nya. Dan Bapak cari formula yang tepat untuk membantu anak-anak Bapak ya, tanpa menggambar suatu grafik yang akurat pun, dengan mengetahui nilai A, nilai B, nilai C-nya, anak-anak semua sudah tahu bentuk grafiknya itu seperti apa. Nah, itulah tujuan kita pembelajaran hari ini. Makanya Bapak di sini tuliskan sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, C-nya. Nah, nilai A itu menentukan jenis kurva. Jadi kalau nilai A-nya nanti lebih besar 0, kurva terbuka ke atas. Jika dia lebih kecil 0, kurva terbuka ke bawah. Loh, kenapa nggak ada A sama dengan 0? Ingat, jika A sama dengan 0, itu berarti bukan lagi fungsi kuadrat. Kenapa? Ya, ingat bentuk umum fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang koefisien dari X kuadrat itu adalah si A. Jadi kalau A itu 0, otomatis X kuadrat dikali 0 kan nggak ada lagi nilai X kuadratnya. Atau hilang. Oleh karena tinggallah si BX sama C. Nah, BX tambah C itu bukan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena syarat namanya fungsi kuadrat adalah variabel tunggal dengan ordo 2. Variabel tunggal maksudnya X saja, A saja, B saja, C saja. Tapi variabelnya harus berpangkat 2. Nah, kalau tadi nilai A-nya 0, otomatis kan tinggal BX tambah C. X-nya itu adalah variabel, tapi pangkatnya 1, bukan pangkat 2. Otomatis itu bukan lagi fungsi kuadrat, melainkan fungsi linear. Oleh karena itu, di sini tidak ada yang tertulis A sama dengan 0. Yang ada itu A lebih besar 0 dan A lebih kecil 0. Seperti itu. Oke? Kemudian nilai tersebut ditentukan oleh nilai diskriminan. Ya, tersebut ditentukan oleh nilai diskriminan. Diskriminan sudah tahu ya. Nilai diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Oke. Ditentukan oleh nilai diskriminan. Kemudian ditentukan oleh nilai C. Apa itu nilai C? Nah, ada 3 pilihan nilai C. Jika C-nya itu sama dengan 0, maka dia memotong di titik 0,0. Di mana titik 0,0? Di sini, Nak. Titik 0,0 itu di sini, yang Bapak silang ini. Oh, Bapak beri warna agak beda lah ya, biar nggak terlalu sama. Nah, beri sini. Ini titik 0,0 sayang. Ya, yang Bapak beri tanda silang. Ini biasanya adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini juga sumbu X, ini juga sumbu Y. Bedanya, sini X-nya itu yang positif, di sini X-nya yang negatif. Sini Y-nya positif, di sini Y-nya yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak lanjutkan yang kedua. Yang kedua, jika C-nya lebih besar 0, maka kurva memotong di sumbu Y. Atau nilainya pasti positif. Ya, sumbu Y positif itu berarti di atas. Berarti di grafik inilah dia. Di sinilah jika C-nya lebih besar 0. Sedangkan jika C-nya lebih kecil 0, maka kurva memotong di sumbu Y negatif. Berarti dia ada di sini. Itu jika C-nya lebih kecil 0. Ini jika C-nya lebih besar 0. Nah, kalau kita hanya sebatas teori, kan mungkin agak kurang ya. Jadi Bapak juga menyediakan satu fungsi kuadrat ya yang Bapak gambarkan di aplikasi GeoGebra. Nanti anak-anak melihat dan kita buktikan apakah sifat grafik fungsi kuadrat tersebut benar adanya. Ya, kita akan buktikan. Oke, sekarang Bapak sudah menyediakan
satu buah gambar dari grafik fungsi kuadrat. Nah, hari ini kan kita sudah mempelajari, yaitu akan kita pelajari mengenai sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, nilai B, nilai C-nya. Nah, di sini Bapak kasih pilihan, boleh dalam bentuk slide seperti gambar ini, geser. Ya, nilai A-nya bisa digeser-geser. Oke, nilai B-nya bisa digeser-geser. Nilai C-nya juga bisa digeser-geser. Nah, atau bisa saja kita isi, ya kita isi angka-angkanya. Oke, coba kita lihat nih. Ya, coba kita lihat. Salah satu sifat dari fungsi kuadrat itu ditentukan oleh nilai A. Nilai A dibagi jadi dua jenis. A yang lebih besar dari angka 0 dan A yang lebih kecil dari angka 0. Oke, jika A yang lebih besar dari angka 0, dia akan membentuk kurva dengan bagian atasnya terbuka. Bagian bawahnya cenderung tertutup. Sedangkan jika A-nya lebih kecil 0, malah sebaliknya. Bagian atasnya cenderung tertutup dan bagian bawahnya terbuka. Nah, untuk kali ini Bapak akan contohkan dengan menggunakan slide. Bapak geser kali ini A-nya ke arah yang positif. Yang lebih besar dari angka 0. Perhatikan. 11, 10, 9, 8, 7. Apa yang terjadi dengan kurvanya? Hanya bedanya dia menyempit atau meluas. Tapi bentuk kurvanya tetap sama. Yaitu terbuka di bagian atasnya. Di bawahnya tertutup. Oke, bagaimana kalau Bapak arahkan ini ke A yang bernilai negatif? Oke, nah udah perhatikan, udah lihat bedanya? Di sini bedanya adalah kalau A yang bernilai negatif, di bagian atasnya cenderung tertutup, di bagian bawahnya terbuka. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika A-nya itu positif, ya A-nya itu positif, dia grafiknya itu adalah bagian atas terbuka, bagian bawahnya cenderung tertutup. Sedangkan jika A-nya negatif, malah sebaliknya. Ini dia. Bagian bawahnya yang terbuka, bagian atas cenderung tertutup. Sudah terbukti bahwa saja nilai A itu mempengaruhi gambar grafiknya itu. Oke, dan sudah terbukti bahwa saya tadi yang kita jelaskan itu adalah benar. Sekarang kita akan perhatikan nilai B. Bapak akan fokuskan ke nilai B, Bapak akan kembali lagi A-nya bernilai 1. Kemudian Bapak nilai B yang Bapak geser. Oke, nilai B Bapak geser. Kita perhatikan semakin Bapak geser arahnya kemana? Semakin besar nilai B-nya, semakin ke arah positif nilai B-nya, apa yang terjadi? Ya, grafiknya itu cenderung untuk ke sumbu X yang negatif. Perhatikan, di sini itu titik 0 dan titik minus 5 itu ada di sumbu X yang negatif. Nah, geser ya. Jadi dia mempengaruhi besar kecilnya, tapi intinya adalah nilainya tersebut selalu berada di sumbu X negatif. Jika B-nya lebih besar 0. Jika B-nya lebih besar 0. Ingat, jika B-nya lebih besar 0, condong dia mengarah ke sumbu X yang negatif. Bagaimana jika B-nya 0? Coba kita lihat, jika B-nya itu 0, apa yang terjadi? Kalau B-nya 0, dia tepat di tengah-tengah. Dia nggak ke X yang positif, nggak ke X yang negatif. Dia di tengah-tengah. Itu karena dia bernilai 0. Dia pas di tengah-tengah. Bagaimana dengan nilai B yang lebih kecil dari angka 0? Nilai B yang lebih kecil dari angka 0 cenderung gambarnya mengarah ke sumbu X yang positif. Nah, arti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah nilai B itu menentukan di mana dia berada. Di sumbu X yang positif atau sumbu X yang negatif atau di tengah-tengahnya. Jika nilai B-nya lebih besar dari angka 0, dia condong ke sumbu X yang negatif. Sedangkan jika B-nya sama dengan 0, dia akan berada di tengah-tengah. Dan jika B-nya lebih kecil dari angka 0, dia akan condong ke nilai yang X positif. Ini pembuktiannya. Ya, ini pembuktiannya dengan nilai B. Sekarang kita akan bermain di nilai C-nya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nilai A, nilai B. Sekarang kita akan mainkan nilai C-nya. Nah, dimaksud di sini adalah C tadi kan syaratnya ada 3. C-nya lebih besar 0, C-nya lebih kecil 0, atau C sama dengan 0. Nah, Bapak kembali lagi ke nilai A bernilai 1, B bernilai 1. Dan kita hanya akan menggerakkan nilai C-nya. Perhatikan perbedaannya. Kalau Bapak geser nilai C-nya ke arah 0, geser ke arah 0, apa yang terjadi? Ternyata grafiknya itu tepat mengenai di tengah-tengah titik 0,0. Seperti itu ya, tepat di tengah-tengah titik 0,0. Kemudian jika Bapak geser dia, semakin besar angkanya dari angka 0, perhatikan, grafiknya tersebut condong untuk mengarah
atau menuju ke sumbu Y yang positif. Jika C-nya lebih besar dari angka 0. Semakin Bapak perbesar, semakin mengarah ke sana. Nah, bagaimana dengan Bapak lebih kecil dari angka 0? Lebih kecil dari angka 0, perhatikan condong untuk grafiknya di sini. Dia memotong sumbu Y yang negatif. Ya, artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika C-nya lebih besar dari angka 0, dia akan memotong sumbu Y yang positif. Jika C-nya lebih kecil dari angka 0, dia akan memotong sumbu Y yang negatif. Kemudian jika C-nya sama dengan 0, dia akan berada di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak punya soal nih, gambarkanlah grafik dari fungsi kuadrat, ya, gambarkan grafik dari fungsi kuadrat dengan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya lebih besar dari angka 0. Bagaimana grafiknya? Nah, yang pertama, grafiknya pasti cenderung untuk terbuka ke atas. Jadi bagian atasnya terbuka. Kenapa? A-nya kan lebih besar 0. Nah, kalau B lebih besar 0, condong untuk si grafiknya itu berada di sebelah sumbu X negatif. A-nya lebih besar 0. Kemudian untuk C yang lebih besar 0, dia akan mengarah ke sumbu Y yang positif. Coba kita perhatikan. Wah, misalkan saja kan disuruh lebih besar dari angka 0. Misalkan terserah saja, misalkan angka berapa. Kita misalkan angka 5 untuk nilai C-nya. Ya, kita lihat grafiknya. Kita misalkan angka 2 untuk nilai B-nya. Perhatikan grafiknya, kita misalkan angka 2 untuk nilai A-nya. Perhatikan grafiknya. Apa yang terjadi? Ya, condong untuk mengarah ke sumbu X yang negatif. Ini dia. Kalau mau lebih jelasnya lagi, kita perbesar lagi. Ya, kita perbesar lagi. Bapak jadikan 10. Nah, jelas A-nya di sini positif ya, angka 2, B-nya juga positif 20, positif 10, C-nya adalah angka 5. Perhatikan, grafiknya tersebut berada di sebelah kiri sumbu X, kemudian terbuka ke atas, ini dia terbuka ke atas, ya, dan memotong sumbu Y yang positif. Dia memotong di angka 5 nih. Sumbu Y-nya positif, benar? Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan nilai A-nya lebih besar 0, nilai B-nya lebih besar 0, tapi nilai C-nya lebih kecil 0. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah grafiknya berada di sebelah kiri, terbuka di bagian atasnya, kemudian memotong sumbu Y yang negatif. Benar enggaknya? Coba kita uji. Kali ini Bapak ganti jadi negatif 5. Kita lihat. Jadi grafiknya masih terbuka ke atas, karena nilai A-nya lebih besar dari angka 0. Kemudian letaknya ada di sebelah kiri, condong untuk mengarah ke sebelah kiri sumbu X, dan memotong nilai minus 5 yang ada di nilai Y yang negatif. Ini dia. Itulah dia kesimpulannya. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya nilai nih, nilai A itu sama aja dengan nilai B, sama aja dengan nilai C. Tapi ketiga nilai tersebut lebih besar dari angka 0. Nah, kamu kan sudah tahu. Lebih besar dari angka 0, langsung aja bayangkan. Jika A-nya lebih besar 0, berarti terbuka di atas. Jika B-nya lebih besar 0, maka dia cenderung untuk mengarah ke sumbu X yang negatif. Kemudian jika C-nya lebih besar 0, dia akan memotong sumbu Y yang positif. Jadi gambarnya pasti bentuknya seperti tadi. Gambarnya seperti ini. Dia motong sumbu Y yang positif. Dia bentuk grafiknya terbuka ke atas. Dan condong untuk mengarah ke sumbu X yang negatif. Itu nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, berikutnya Bapak akan lanjut ke papan tulis Bapak biasanya ya. Kali ini Bapak nggak lanjut kemari. Bapak akan berikan sejumlah soal, ya. Bapak berikan sejumlah soal, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, ini Bapak geser dulu gambar Bapak ya. Bapak gesernya kemari dulu. Oke. Nah, sekarang kita sudah disediakan 3 buah soal. Soal yang pertama adalah buatlah gambar dan sifat yang sesuai dengan grafik fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 5. Dari soal nomor 1 ini, mari kita jawab dulu ya. Untuk soal nomor 1 kan fungsinya adalah fx. Bapak jawabnya di sini ya nak ya. Karena nggak tahu lagi Bapak mau tulis di mana. X kuadrat tambah 2x kurang 15. Nah, cara menjawabnya adalah tentukan nilai A dulu, nilai B dulu, dan nilai C dulu. Nilai A-nya dari fungsi ini apa? Nilai A-nya bernilai 1, nilai B-nya bernilai 2, nilai C-nya negatif 15. Oke, kita suruh buat sifatnya. Sifat dan gambar. Kita gambar dulu lah ya. Sesuai dengan gambarnya kan tadi kita sudah mempraktikkan
yang gitu di aplikasi. Jika A-nya ini kan 1 itu artinya lebih besar dari angka 0. Berarti dia terbuka ke atas. Berarti gambar grafiknya itu seperti ini dia, terbuka ke atas. Oke. Kemudian nilai B-nya juga positif, berarti dia mengarah ke sumbu X yang negatif. Mungkin kurang lebih seperti ini dia. Nah, ke sumbu X yang negatif. Ini X yang negatif ya nak ya. Ini X yang negatif. Oke. Kemudian katanya di sini nilai C-nya lebih kecil 15. Berarti dia memotong sumbu Y yang negatif. Nah, sekarang kita gambarkan nih. Berarti gambarnya kurang lebih nanti mirip seperti ini grafiknya. Tarik ke bawah karena harus terbuka ke atas. Oke, dia motong di sini. Ah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kenapa dia terbuka ke atas? Karena nilai A-nya lebih besar dari angka 0. Kenapa dia condong mengarah ke sumbu X yang negatif? Condong mengarah ke sumbu X yang negatif karena nilai B-nya lebih besar dari angka 0. Kemudian kenapa dia memotong ke nilai yang negatif di sini? Nilai Y yang negatif. Ini dia. Kenapa dia memotong nilai yang negatif di sini? Karena nilai C-nya negatif 15. Berarti nanti di sini pasti nilainya min 15. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini dia. Ya, untuk jawaban nomor 1. Jadi sifatnya apa? Sifatnya adalah yang pertama, grafik cenderung terbuka di bagian atas. Ya, atau terbuka ke atas. Yang kedua, grafiknya itu cenderung mengarah ke sumbu X yang negatif. Karena B-nya lebih besar dari angka 0. Dan yang ketiga adalah si grafik itu memotong nilai sumbu Y yang negatif. Kenapa? Karena C-nya lebih kecil dari angka 0. Oke, sesuai dengan sifat yang di sebelah ini semua. Nah, itulah cara memprediksi atau menggambar ya grafik fungsi. Oke, itu soal nomor 1. Itu jawaban soal nomor 1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ini Bapak hapus dulu semuanya. Oke. Ini Bapak hapus terlebih dahulu. Ya. Bapak hapus. Kita akan lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 kita diberi grafik seperti ini. Yang pertama, fungsi grafiknya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 5. Itu yang pertama. Dari grafik di atas, gambarkanlah grafik fungsinya dan buat keterangan sifat fungsi. Berarti nomor 2 ini sama dengan nomor 1. Bedanya nomor 1 dia 1 soal, nomor 2 dia 4 soal. Kurang ajar. Nah, yang 1 soal nih. Yang 1 soal tadi udah kita bahas. Sekarang kita akan bahas soal nomor 2, yang keempat-empatnya ini. X kuadrat kurang 2x kurang 5. Kita tentukan dulu nilai A, nilai B, nilai C-nya. Nilai A-nya berarti bernilai 1. Nilai B-nya bernilai negatif 2. Dan nilai C-nya bernilai negatif 5. Nah, untuk gambar nomor 1 Bapak pakai yang merah ya. Dari A-nya sama dengan 1 berarti A-nya lebih besar 1. Artinya condong grafiknya itu terbuka di bagian atas. B-nya minus 2 artinya si grafiknya itu bergeser mendekati ke sumbu X yang positif. Kemudian si C-nya negatif 5 artinya dia memotong sumbu Y yang bernilai negatif. Kalau gambarnya kurang lebih seperti ini dia. Kurang lebih, maka kita gambarkan pakai yang merah. Ya, kurang lebih seperti inilah dia. Nah, jadi dia mengarah ke sumbu X yang negatif. Ini gambar nomor 1 ya, gambar yang nomor 1. Ya, sumbu X yang positif, kemudian dia terbuka di bagian atasnya, dan di sini motong sumbu Y yang negatif. Jadi ini pasti nilainya adalah minus 5. Jadi sifat-sifat keterangannya apa? Yang pertama, grafik cenderung untuk terbuka ke atas, grafik bergeser ke sumbu X yang positif, kemudian grafik memotong nilai Y yang negatif, yaitu sebesar negatif 5. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, Bapak kembali lagi ke warna hitam ya. Nomor 2, di sini nilai A-nya bernilai 1. Oke, nilai B-nya di sini bernilai 2. Dan nilai C-nya di sini bernilai negatif 3. Oke, dan kita suruh menggambarkan nih. Kali ini Bapak akan menggunakan warna biru. Oke. A-nya 1 jelas A-nya lebih besar dari angka 0. Pasti terbuka ke atas. B-nya 2, berarti gambar tersebut condong untuk mengarah ke sumbu X yang negatif. C-nya min 3, artinya dia memotong sumbu Y yang negatif. Kurang lebih gambarnya dia seperti ini. Kurang lebih ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti inilah. Dia mengarah ke
sebelah X yang negatif. Ini untuk gambar grafik nomor 2. Oke, kemudian terbuka di bagian atasnya. Dan di sini motong sumbu Y yang negatif. Di sini ada min 3. Nah, seperti itu. Itu untuk yang nomor 2. Nah, yang nomor 3, ya, nomor 3, fx sama dengan 2x kuadrat kurang x kurang 6. Oke, kita disuruh menggambar. A-nya bernilai 2, B-nya bernilai min 1, dan C-nya bernilai min 6. Kali ini Bapak gunakan yang warna hitam lah. A-nya 2 berarti masih terbuka di bagian atasnya. B-nya min 1 berarti mengarah ke sumbu X yang positif. Kemudian C-nya min 6. Berarti lagi-lagi dia motong sumbu Y yang negatif. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini nih. Ini Bapak pakai yang hitam ya. Inilah kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi si hitam ini mengarah ke sana. Ya, perhatikan gambar grafik hitam ya. Mengarah ke sumbu X yang positif. Kemudian di bagian atasnya terbuka. Kemudian dia memotong sumbu Y yang negatif. Berarti di sini ada negatif 6 di sini. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau mengenai sifat untuk nomor 2, nomor 3, ya masih sama. Untuk yang nomor 2, keterangan sifatnya adalah grafik cenderung untuk terbuka ke atas, grafik mengarah ke sumbu X yang negatif, dan grafik memotong sumbu Y negatif sebesar minus 3. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk poin ketiga, grafik condong untuk terbuka di bagian atasnya, kemudian grafik mengarah ke sumbu X yang positif, dan grafik memotong sumbu Y yang negatif, yaitu tepatnya bernilai negatif 6. Itu untuk penjelasan sifat nomor 2 dan nomor 3. Sekarang kita lihat di nomor 4. Fx sama dengan negatif 3x kuadrat tambah x kurang 2. Di sini jelas nilai A-nya itu adalah min 3. Nilai B-nya itu adalah 1. Dan nilai C-nya itu adalah minus 2. Nah, dari sini jelas bahwa saja A-nya sekarang negatif. Artinya apa? Terbuka di bagian bawahnya. Kemudian B-nya positif. Berarti mengarah ke sumbu X yang negatif. Dan terakhir C-nya negatif 2. Berarti lagi-lagi memotong sumbu Y yang bernilai negatif. Nah, sekarang kurang lebih gambarnya Bapak kasih gambar yang agak warnanya agak berbeda. Ya, warna orange lah ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini nih. Oke. Ini warna orange. Lihat gambar warna orange lah. Nah, kurang lebih seperti ini dia. Jadi dia mengarah ke sumbu X yang negatif. Kemudian di bagian bawahnya terbuka dan memotong sumbu Y negatif tepatnya di minus 2. Walaupun kita lihat grafiknya minus 3, minus 2, minus 5, minus 6 berdekatan. Ya. Itu sebenarnya enggak. Kalau kalian gambarnya itu lebih rapi, lebih bagus di buku kotak-kotak kecil itu enggak rapat-rapat sebenarnya. Tapi gambarnya, kita prediksi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau gitu apa sifatnya? Sifatnya adalah grafik condong terbuka ke bawah, kemudian grafik mengarah ke sumbu X yang negatif, dan terakhir adalah grafik memotong sumbu Y yang negatif, tepatnya bernilai minus 2. Nah, itulah prediksi gambar dan grafik fungsi kuadrat dari poin 1 sampai dengan poin 4. Soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah fungsi fx sama dengan ax kuadrat. Ini kuadrat ya, nah ya. Ini kuadrat tambah bx tambah c. Nah, katanya nilai a-nya itu lebih kecil 0, b-nya lebih besar 0, dan c-nya lebih kecil 0. Ditanya adalah gambarkan perkiraan fungsi grafik fungsi tersebut. Kita disuruh menggambarkan, nggak perlu menjelaskan apa sifat-sifatnya. Nah, sesuai yang kita ketahui, jika a-nya lebih kecil 0, maka kurang lebih grafiknya kan bentuknya sebagaimana? Bentuknya adalah cenderung untuk terbuka ke bawah. Berarti bagian bawahnya terbuka. Nah, kemudian B-nya lebih besar 0. Nah, kalau B-nya lebih besar 0, berarti cenderung grafik yang tadi, yang terbuka ke bawah tadi, yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Dia ngarahnya ke sumbu X yang negatif. Ya, kemudian C-nya lebih kecil 0, berarti lagi-lagi dia memotong sumbu Y yang negatif. Kok semua soal Bapak gini ya? C-nya lebih kecil 0. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini dia. Gambarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Dia mengarah ke sumbu X yang negatif. Kemudian di bagian bawahnya terbuka. Dan dia memotong sumbu Y yang negatif. Karena kan di sini A-nya lebih kecil 0.
B-nya lebih besar 0 dan C-nya lebih kecil 0. Selesai sudah. Ya, untuk ketiga soal ini. Nah, sekarang Bapak akan lanjut ke dua soal terakhir, soal keempat dan soal kelima. Kita lanjut ke soal nomor 4 dan soal nomor 5. Di soal nomor 4 kita diberi gambar grafik. Dari gambar di samping, berapa nilai A, nilai B, dan nilai C yang mungkin. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk menjawab soal nomor 4, kita perhatikan grafiknya. Itu terbuka di bagian bawah. Kalau terbuka di bagian bawah, jelas nilai A-nya itu pastilah lebih kecil dari angka 0. Oke, sudah terjawab kemungkinan nilai A. Kemungkinan nilai B, perhatikan grafiknya itu condong mengarah ke sumbu X yang negatif. Kalau mengarah ke sumbu X yang negatif, berarti nilai B-nya lebih besar dari angka 0. Oke, dan perhatikan. Untuk menentukan nilai C-nya, perhatikan titik potong di sumbu Y-nya itu letaknya di atas sumbu X. Ya, di atas sumbu X berarti nilainya itu berada di sini. Nah, di sini itu kan nilai Y-nya positif. Kalau nilai positif berarti nilai C lebih besar dari angka 0. Itulah nilai-nilai yang mungkin. Ya, berdasarkan grafik yang diberikan ini. Berarti nilai A-nya lebih kecil 0, nilai B-nya lebih besar 0, dan nilai C-nya lebih besar 0. Oke, dari situ kita sudah tahu untuk menjawab soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 5, yang manakah fungsi di bawah ini yang grafiknya memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nah, bayangkan, sumbu Y yang di atas sumbu X, ini sumbu X ya, ini sumbu X, berarti di atas sumbu X itu ada ini. Nah, ini itu kan nilai Y yang positif. Nah, syarat dia memotong nilai positif adalah nilai C-nya yang kita perhatikan. Nilai C-nya harus lebih besar dari angka 0. Nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh lebih kecil dari angka 0. Coba kita lihat pilihan nomor poin 1, 2, 3, 4. Untuk poin nomor 1, C-nya nggak ada nilainya. Berarti bukan ini. Ya, bukan ini. Karena C-nya sama dengan 0. Untuk poin 2, nilai C-nya 5, positif 5. Nah, ini mungkin. Karena nilai C-nya itu pasti memotong sumbu Y yang di atas sumbu X. Atau memotong sumbu Y yang positif. Yang bawah, yang poin ketiga, ini C-nya adalah minus 8. Minus 8 berarti memotong sumbu Y yang negatif. Karena lebih kecil dari angka 0. Ini nggak mungkin. Kemudian yang 4, di sini ada minus 6. Nah, lagi-lagi minus, berarti C-nya lebih kecil dari angka 0. Artinya memotong sumbu Y yang negatif. Berarti ini juga bukan. Gampang ya? Berarti jawabannya itu adalah poin nomor 2. Oke? Jadi kesimpulan apa yang bisa Bapak ambil dari sini? Ya. Kesimpulannya adalah kamu harus tahu kenal benar apa sih sifat-sifat ya dari si A, si B, si C untuk kita memprediksi gambarnya itu kurang lebih seperti apa. Ya, nilai A-nya kalau lebih besar dari 0 berarti kurvanya itu terbuka di bagian atas. Nilai A-nya kalau lebih kecil 0 berarti kurvanya itu terbuka ke bagian bawah. Ya, terbuka ke bagian bawah. Kalau nilai B-nya lebih besar 0 berarti grafiknya tersebut itu condong untuk mengarah ke sumbu X yang negatif. Jika B-nya sama dengan 0, dia masih di tengah-tengah. Ya, tidak ke negatif, tidak ke positif, dia masih tengah-tengah. Kalau nilai B-nya lebih kecil dari angka 0, dia akan condong ke sumbu X yang positif. Ya, ingat B itu kebalikannya. B positif, X-nya negatif. B lebih besar 0, X-nya yang negatif. B-nya lebih kecil 0, X-nya yang ke positif. B-nya sama dengan 0, tepat di tengah-tengah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah kita harus kenal benar nilai C-nya. Kalau C-nya lebih besar 0, berarti dia memotong sumbu Y yang positif. Atau bahasa kerennya, bahasa lainnya, itu adalah memotong nilai C di atas sumbu X. Nah, itu bahasa kerennya. Sebenarnya intinya adalah memotong sumbu Y yang positif. Udah. Ya, kalau C-nya lebih kecil 0, berarti memotong sumbu Y yang negatif. Artinya apa? Artinya adalah memotong sumbu Y yang di bawah sumbu X. Nah, itu kata-kata jelimetnya seperti itu. Padahal yang dimaksud adalah memotong sumbu Y yang negatif. Oke? Yang ketiga, jika C sama dengan 0, maka dia memotong di titik 0,0. Dia motongnya di 0,0. Oke? Itulah kesimpulan yang bisa Bapak ambil untuk pembahasan kita kali ini. Nah, seperti biasanya Bapak ada satu soal yang Bapak berikan ke anak-anak Bapak semuanya. Nah, dijawab ya, nak ya. Soal itu adalah soal yang ke-6. Berikan jawabanmu di kolom komentar. Pasti nanti ada tambahan nilainya. Ingat, pelajaran mate bukan pelajaran yang susah. Pelajaran mate itu hanya butuh sedikit penalaran. Ya, ikuti saja konsepnya, itu bukan pelajaran yang susah.
Jadi ikuti saja aturannya, ikuti saja cara mainnya. Pasti ketemu kok. Jadi kesimpulannya apa? Yang nonton video Bapak pasti ketemu, yang nggak nonton video Bapak itu nilainya rendah-rendah. Ya, coba perhatikan soal nomor 6 berikut ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 10 kurang 3 kali x kurang 1 kuadrat. Kemudian tentukan sifat grafik fungsi tersebut. Nah, ini yang akan kalian jawab di forum komentar. Tapi seperti biasanya Bapak akan memberikan clue, clue jawaban bagaimana cara mengerjakannya. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah sederhanakan dulu fungsi kuadrat ini. Sederhanakan dulu. Maksud sederhanakannya bagaimana? Nah, kalau di mana-mana yang ada kuadrat itu diutamakan dulu. Berarti ini jadi 10 kurang 3 kali x kurang 1 dikuadratkan dulu. X kurang 1 dikali dengan x kurang 1. Nah, kamu kuadratkan dulu. X dikalikan dengan x, kemudian x dikalikan dengan 1, min 1. Lanjutkan lagi, min 1 dikalikan dengan x, kemudian min 1 dikalikan dengan min 1. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, fx sama dengan 10 kurang 3. Ini kita kalikan dulu ya. X kali x udah pasti x kuadrat. X kali min 1 udah pasti min x. Min 1 dikali x udah pasti min x kembali. Kemudian min 1 kali min 1 itu positif 1. Lanjutkan lagi. 10 kurang 3. Yang di dalam kurung kita sederhanakan dulu. Nah, masih bisa sederhanakan. Yaitu min x dikurangi x. Yaitu min 2x. Ditambah 1. Langkah berikutnya adalah si min 1-nya dikali masuk. Si min 3-nya dikali masuk. Jadi 10. Jadi min 3 dikali x kuadrat itu min 3x kuadrat. Kemudian min 3x kuadrat. Kemudian min 3 dikali min 2x. Itu adalah positif 6x. Kemudian min 3 dikali 1 itu adalah min 3. Nah, langkah berikutnya adalah sederhanakan. Kita susun nih. Ya, kita susun si x kuadrat dulu yang kita tulis. Jadi fx sama dengan, di sini yang punya x kuadrat itu adalah min 3x kuadrat. Ini kita tulis dulu min 3x kuadrat. Kemudian diikuti oleh 6x, positif 6x. Dan terakhir, ya 6x. Dan terakhir ditutup oleh 10 kurang 3. 10 kurang 3 itu 7. Ditambah 7. Dari fungsi inilah kamu tentukan sifat-sifat grafiknya. Cari A, nilai B, nilai C. Perhatikan A-nya kalau lebih besar 0 bagaimana, kalau lebih kecil 0 bagaimana. Jika B-nya lebih besar 0 bagaimana, jika B-nya sama dengan 0 bagaimana, jika B-nya lebih kecil 0 grafiknya kemana. Kemudian tentukan juga nilai C. Jika C-nya sama dengan 0, dia memotong titik 0,0. Jika C-nya lebih besar 0, dia memotong sumbu Y positif. Jika C-nya lebih kecil dari 0, memotong sumbu Y negatif. Berikan jawabanmu di komentar. Bapak tunggu jawabanmu di komentar enak ya. Oke? Mungkin demikian dulu yang bisa Bapak ajarkan di pertemuan kita kali ini. Ya, jika apa yang Bapak sampaikan tadi menyinggung perasaan anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Ya, akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi, semangat belajar dan semangat terus.